Assalamualaikum. Wah, nggak kerasa ya, Ramadan udah selesai, tapi semangat ibadahnya jangan sampai kendor dong. Nah, begitu masuk bulan Syawal, ada satu pertanyaan yang kayaknya selalu muncul tiap tahun. Penasaran? Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng. Nih, pertanyaannya tuh gini. Aku punya utang puasa Ramadan nih, tapi pengen banget juga puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Mana ya yang harus aku duluin? Hayo ngaku deh siapa yang lagi galau mikirin ini. Wajib dulu atau sunnah dulu? Beneran, ini dilema klasik banget. Oke, tenang. Kita bakal selami bareng-bareng dilema puasa Syawal ini. Penting banget loh buat kita paham betul pilihannya, karena ini kan soal ibadah wajib versus ibadah sunnah yang pahalanya, wah, sama-sama luar biasa. Oke, sebelum lanjut, kita samain persepsi dulu ya. Apa sih kode puasa itu? Simpelnya, kode itu ya mengganti hari puasa Ramadan kita yang bolong karena alasan tertentu, kayak sakit, haid, atau lagi dalam perjalanan. Dan karena puasa Ramadan itu rukun Islam, ngegantinya itu hukumnya wajib. Tidip, anggap aja ini utang kita langsung ke Allah yang harus dilunasi. Nah, disinilah dramanya dimulai. Di satu sisi, kita punya utang wajib yang nagih buat dilunasin. Tapi di sisi lain ada golden ticket puasa 6 hari Syawal yang pahalanya Masya Allah kayak puasa setahun penuh. Dua-duanya keren banget. Jadi, mana nih yang harus jadi prioritas? Ternyata para ulama kita punya dua pandangan utama loh soal ini. Nah, dengan kita ngerti dua-duanya, insya Allah kita bisa ambil keputusan yang paling pas dan mantap buat diri kita sendiri. Oke, kita lihat ya. Pendapat pertama, ini tim yang main aman. Mereka bilang wajib itu nomor 1. Titik, nggak bisa ditawar. Masuk akal banget kan? Namanya utang ya harus dibayar dulu. Nah, pendapat kedua, ini tim yang lebih fleksibel. Mereka bilang, boleh kok Syawal dulu. Kenapa? Soalnya waktu buat bayar utang puasa itu kan panjang, sampai mau ketemu Ramadan lagi tahun depan. Contohnya bahkan dari ibunda kita, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dua-duanya punya dasar yang kuat ya. Tapi ada satu pendapat yang dianggap lebih kuat dan lebih aman untuk kita jalani. Kenapa begitu? Nah, ayo kita bedah alasannya lebih dalam. Jadi, intinya begini teman-teman. Mendahulukan qadha atau utang puasa adalah pilihan yang paling utama. Ini bukan soal mana yang salah, tapi mana yang paling hati-hati dan aman. Ini kan soal kewajiban kita sama Allah ya kan? Dan ada dua alasan super kuat yang mendukung pandangan ini. Apa aja tuh dua alasan itu? Pertama, ternyata ada kode di Al-Quran yang nyuruh kita buat cepet-cepet. Dan yang kedua, ini pengingat buat kita semua tentang rahasia kehidupan. Yuk kita kupas satu-satu. Oke, alasan pertama, ini keren banget. Di surat Al-Baqarah ayat 184, pas ngomongin soal ganti puasa, ada kata fa. Nah, dalam bahasa Arab, fa itu artinya maka yang nunjukin sesuatu harus dikerjain langsung. Cepat, tanpa nunda-nunda. Kayak ada pesan tersembunyi dari Allah. Ayo cepetan lunasin utangmu. Nah, alasan kedua ini, jujur deh, ini benar-benar bikin kita mikir. Coba deh tanya ke diri sendiri, ada nggak yang bisa jamin kita masih hidup besok, lusa, minggu depan? Nggak ada kan? Ajal itu rahasia Allah. Jadi, nunda-nunda kewajiban itu, wah risikonya gede banget. Biar makin ngena, aku mau cerita satu kisah inspiratif. Ini bukan soal puasa sih, tapi pesannya sama persis. Jangan pernah menunda kebaikan. Kisah ini nunjukin betapa berharganya satu niat baik yang langsung kita eksekusi. Diceritain nih, ada seorang pria yang dosanya udah nggak kehitung. Bayangin aja, dia udah membunuh 100 orang. Bener-bener sosok yang udah tenggelam dalam kegelapan banget. Tapi, suatu hari, hatinya tersentuh hidayah. Dia pengen banget tobat, pengen berubah jadi lebih baik. Dengan niat yang tulus dan semangat yang membara, dia mulai perjalanan. Tujuannya, pergi ke negeri orang-orang saleh buat mulai lembaran baru. Tapi, qadarullah, di tengah jalan, dia meninggal dunia. Dia belum sampai tujuan, belum sempat ngaji, belum sempat beramal. Misinya seakan-akan gagal kan kalau dipikir-pikir. Tapi disinilah keajaibannya, Allah itu maha pengasih. Allah nggak lihat dia sampai atau nggak, tapi Allah lihat kesungguhan niatnya. Karena niat tulusnya buat berubah itu, semua dosanya yang segunung itu diampuni, dan dia dijamin masuk surga. Masya Allah. Nah, sekarang kita sambungin lagi ke soal utang puasa tadi. Kalau orang yang udah niat tobat aja nggak ada jaminan umurnya sampai, gimana kita bisa pede banget nunda-nunda kewajiban kita ke Allah? Pelajarannya jelas banget kan? Jangan pernah tunda kebaikan, sekecil apapun itu. Oke, kita udah dengerin dalilnya, logikanya, sampai cerita inspiratifnya. Sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu. Terus, kita harus gimana dong? Apa langkah praktisnya?
Ini dia nih, to-do list-nya. Gampang banget buat diikutin. Nomor 1, prioritaskan. Segerakan bayar utang puasa Ramadan dulu. Nomor 2, kalau utangnya udah lunas, dan ternyata Syawal masih ada, langsung sikat, kerjain puasa 6 hari Syawal. Terus yang ketiga, nah, gimana kalau waktunya nggak cukup? Tenang, jangan panik. Disinilah kerennya Islam. Kalaupun kita nggak sempat puasa Syawal karena fokus lunasin utang, niat tulus kita itu udah dicatat sebagai pahala. Cukup niatkan aja dalam hati, ya Allah, aku pengen banget puasa Syawal, tapi aku utamain dulu kewajibanku sama Engkau. Terus berdoa aja semoga Allah kasih kita pahalanya juga. Karena Allah itu maha baik, maha pemurah. Jadi teman-teman, obrolan kita hari ini ternyata bukan cuma soal puasa ya, tapi tentang menyegerakan setiap kebaikan. Karena kita, beneran deh, nggak pernah tahu jatah waktu kita tinggal berapa lama lagi. Jadi pertanyaan terakhir buat kita semua renungkan, setelah ini, kebaikan apa nih yang mau langsung kamu kerjain, nggak pakai nunda? Semoga ada manfaatnya ya. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and leave a comment. And be sure to ring the bell so you won't miss the next video, friends. Wassalam.